Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursabila Rosda, perwakilan kelompok 1 yang beranggotakan Alvini Risti Maulida, Anissa Nota Septiana, Najwa Hamida, Nafa Sifa Sabila, dan Siti Munira. Di sini kami ingin menjelaskan tentang materi sigma dan notasi dasar statistika. Pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari statistik, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana caranya mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, menganalisis data, membuat kesimpulan dari hasil analisis data, dan mengambil keputusan berdasarkan hasil kesimpulan. Teknik pengambilan sampel. Pertama, ada probability sampling, adalah metode pengambilan sampel secara random atau acak, yaitu terdiri dari simple random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, dan cluster random sampling. Kemudian yang kedua ada non-probability sampling atau non-random sampling, terdiri dari purposive sampling, snowball sampling, accidental sampling, dan quota sampling. Notasi sigma adalah simbol untuk menjumlahkan sejumlah bilangan terurut yang memiliki pola atau aturan tertentu. Materi notasi sigma memiliki hubungan dengan materi baris dan deret, baik itu aritmatika ataupun geometri. Di sini terdapat bentuk umum notasi yaitu U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai dengan UN sama dengan sigma UI, di mana I sebagai batas bawah sama dengan 1 sampai dengan N sebagai batas atas. Lalu selanjutnya terdapat sifat-sifat notasi sigma. Pertama, sigma UI, I sama dengan 1 sampai N sama dengan sigma UJ, J sama dengan 1 sampai N. Lalu sifat yang kedua, sigma K, I sama dengan 1 sampai N sama dengan N dikali K. K di sini merupakan konstanta. Lalu sifat yang ketiga, sigma K dikali UI, di mana I sama dengan 1 sampai N sama dengan K dikali sigma UI, I sama dengan 1 sampai N. K-nya merupakan konstanta. Lalu sifat yang keempat, sigma UI ditambah atau dikurang dengan sigma FI, di mana I sama dengan 1 sampai N sama dengan sigma UI, I sama dengan 1 sampai N ditambah atau dikurang dengan sigma FI, I sama dengan 1 sampai N. Lalu sifat notasi sigma yang kelima yaitu ada sigma FUI ditambah atau dikurang dengan FI dipangkatkan 2. I-nya sama dengan 1 sampai N sama dengan sigma UI pangkat 2 I sama dengan 1 sampai N ditambah atau dikurang dengan 2 dikali sigma UI dikali FI, I-nya sama dengan 1 sampai N ditambah atau dikurang dengan sigma FI pangkat 2 I sama dengan 1 sampai N. Lalu selanjutnya sigma UI I sama dengan 1 sampai N ditambah sigma UI I sama dengan C plus 1 sampai N sama dengan sigma UI I sama dengan 1 sampai N. Lalu sifat yang ketujuh ada sigma UI I sama dengan 1 sampai N sama dengan sigma UI dikurang P, di mana I sama dengan 1 min P sampai
N dikurang P sama dengan sigma I dikurang P, di mana I-nya 1 plus P sampai N plus P. Lalu sifat notasi sigma yang ke-8 yaitu sigma UI, I sama dengan K sampai M sama dengan sigma UI ditambah K dikurang 1, di mana I-nya sama dengan 1 sampai M dikurang K ditambah 1. Distribusi data frekuensi. Bagian-bagian yang digunakan menurut Hasan 2001. Yang pertama, kelas-kelas atau kelas. 2. Batas kelas atau kelas limit. Yang ketiga, tepi kelas. Yang keempat, titik tengah kelas atau tanda kelas. Yang kelima, interval kelas. Yang keenam, panjang interval. Yang ketujuh, frekuensi kelas adalah banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu dari data acak. Penyusunan data distribusi. Yang pertama, membaarai data atau data terurut bila diperlukan. Yang kedua, menentukan jangkauan atau range dari data. Jangkauan sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Yang ketiga, menentukan banyaknya kelas. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Yang keempat, menentukan panjang interval kelas. I sama dengan jumlah kelas atau K per jangkauan atau R. Yang kelima, menentukan batas-batas kelas. TBK sama dengan BBK dikurang 0,5 skala terkecil. TAK sama dengan BAK ditambah 0,5 skala terkecil. Yang keenam, menentukan titik tengahnya. Setengah dikali batas atas kelas ditambah batas bawah kelas. Ketujuh, memasukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan memakai sistem tali atau terus. Yang kedelapan, menuliskan frekuensi kelas di dalam kolom turus atau tali atau sistem turus sesuai banyaknya data. Jenis-jenis data frekuensi. Ada distribusi frekuensi biasa, yaitu distribusi frekuensi yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Distribusi frekuensi ada dua jenis, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi peristiwa atau kategori. Yang kedua ada distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah suatu kelas interval. Distribusi frekuensi relatif pada suatu kelas didapatkan dengan cara membagi frekuensi dengan total data yang ada dari pengamatan atau observasi. Yang ketiga, distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif atau frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki kurva yang disebut ogive. Ada dua macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau distributif frekuensi lebih dari. Ukuran gejala pusat belum dikelompokkan. Ukuran gejala pusat belum dikelompokkan. Rata-rata hitung atau mean. 1. Rata-rata ukur atau geometri. 2. Rata-rata harmonis. 3. Rata-rata tertimbang. 4. Median. 5. modus. 6. kuartil. 7. desil. 8. persentil. Penerapan notasi sigma dan dasar statistik. Terdapat pada soal 50 data nilai sertifikasi, yaitu dikalikan dengan bilangan tetap atau konstan 5, maka hasilnya 50 sigma I sama dengan 1, 5 xi sama dengan 5 dikali jumlah dari 50 data nilai sertifikasi, lalu dikali 5, hasilnya itu sama dengan 1000
17.925. Ukuran gejala pusat belum dikelompokkan. Terdapat 50 nilai sertifikasi yang sudah terurut, yaitu 35, 38, 41, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 61, 63, 66, 66, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 76, 79, 80, 82, 83, 83, 83, 84, 86, 87, 88, 88, 89, 89, 90, 90, 91, 92, 93, 94, 94, 94, dan 94. Yang pertama adalah mean atau rata-rata hitung. Rata-rata hitung sama dengan jumlah semua nilai data atau banyak nilai data dibagi data nilai sertifikasi. Jumlahnya ada 3.585 dibagi 50 terdapat dari jumlah data, yaitu 71,7. Kedua, median atau nilai tengah dengan rumus X setengah N dibagi 2 ditambah N dibagi 2 ditambah 1 sama dengan setengah 50 data dibagi 2 ditambah 50 data dibagi 2 ditambah 1 sama dengan setengah 25 ditambah 26 setengah dikali 51 hasilnya 25,5. Jadi data kedua 5,5 adalah 72 ditambah 75 sama dibagi 2 sama dengan 73,5. Ketiga adalah modus. Nilai yang paling banyak keluar dalam data sertifikasi adalah 94 dengan frekuensi 4. Keempat adalah kuartil. Q2 median sama dengan 25,5. Q1 dengan rumus I N ditambah 1 dibagi 4 sama dengan I 50 data ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 51 dibagi 4 sama dengan 12,75 dibulatkan menjadi 13. Data ke-13 adalah 59. Q3 sama dengan I N ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 3 dengan data 50 nilai sertifikasi ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 153 dibagi 4 38,25 dibulatkan menjadi 38. Data ke-38 adalah 88. Kelima adalah desil. Mencari desil kedua dengan rumus D2 sama dengan I N ditambah 1 dibagi 10 sama dengan 2, 50 ditambah 1 dibagi 10 sama dengan 102 dibagi 10 sama dengan 10,2 dibulatkan menjadi 10. Data ke-10 adalah 55. Berikut merupakan perhitungan-perhitungan dalam data frekuensi. 1. Hitung range. Sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil dalam nilai data sertifikasi. Sama dengan 94 dikurang 35, sama dengan 59. 2. Menentukan banyaknya kelas. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,6989 sama dengan 1 ditambah 5,64389 sama dengan 6,606601 dibulatkan menjadi 7. 3. Interval kelas. I sama dengan range per kelas sama dengan 59 per 6,64389 sama dengan 8,930462
dibulatkan menjadi 9. Empat, tabel frekuensi. Interval 35 sampai 43, nilai tengahnya 39, frekuensinya 3. Interval 44 sampai 52, nilai tengahnya 48, frekuensinya 5. Interval 53 sampai 61, nilai tengahnya 57, frekuensinya 8. Interval 62 sampai 70, nilai tengahnya 66, frekuensinya 7. Interval 71 sampai 79, nilai tengahnya 75, frekuensinya 4. Interval 80 sampai 88, nilai tengahnya 84, frekuensinya 10. Interval 89 sampai 97, nilai tengahnya 93, frekuensinya 11. 5. Batas kelas. Rumus batas kelas atas sama dengan ditambah 0,5. Sedangkan rumus batas kelas bawah dikurang 0,5. Berikut penerapan notasi sigma dan dasar statistik dalam Microsoft Excel. Di sini sudah terdapat datanya. Untuk mencari nilai n-nya yaitu dengan cara sama dengan konta. Kita blok datanya, lalu enter. Untuk mencari nilai minimal yaitu min, blok datanya, lalu enter. Untuk mencari nilai max-nya yaitu sama dengan max, blok data, lalu enter. Untuk mencari nilai range-nya yaitu sama dengan maksimal dikurang dengan nilai minimal, lalu enter. Untuk mencari jumlah kelasnya dengan cara sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log n. Log n di sini yaitu 50, lalu enter. Untuk mencari panjang kelasnya yaitu dengan cara sama dengan range dibagi dengan jumlah kelas, lalu enter. Kita bulatkan jumlah kelas dengan panjang kelasnya dengan pembulatan ke atas dengan cara round up. Lalu di sini nilai interval kelasnya, nilai minimalnya yaitu 35. 9 nilai setelah 35 yaitu 43. Lalu selanjutnya 44 sampai dengan 52. Lalu 53 sampai dengan 61. 62 sampai dengan 70. 71 sampai dengan 79. 80 sampai dengan 88. 89 sampai dengan 97. Lalu di sini nilai interval kelasnya kita gabungkan dengan cara concatenate nilai batas bawahnya, lalu batas atas kelas atasnya, enter. Kita lakukan pada semua datanya.
Lalu selanjutnya untuk mencari nilai frekuensinya, yaitu dengan cara blok frekuensinya, lalu frekuensi, blok datanya, lalu batas kelas atasnya, lalu Ctrl Shift Enter. Lalu selanjutnya untuk jika nilai frekuensi ini ditambah harus sama dengan N. Kita coba untuk jumlahkan sum. Kita blok datanya lalu enter. Di sini 50, lalu selanjutnya untuk membuat bagan data frekuensinya yaitu dengan cara blok nilai interval dan frekuensinya lalu insert lalu ke bagan. Di sini bagannya sudah terbentuk, lalu kita beri nama nilai sertifikasi Zahir. Demikianlah presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.